Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih sudah hadir di channel saya ini. Perkenalkan, nama saya Andre Masagomanik, Program Studi Magister Ilmu Manajemen Paralel 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Terima kasih pada dosen pembimbing, Ibu Profesor Dr. Isventi Sadalia, SEMA. Baik, di sini saya akan membahas tentang financial distress. Financial distress Financial distress merupakan suatu keadaan kesulitan terhadap likuiditas yang bisa menyebabkan kebangkrutan suatu perusahaan atau kondisi di mana suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan, bahkan terancam bangkrut dari usahanya. Jika suatu perusahaan mengalami masalah dalam likuiditas, maka sangat memungkinkan perusahaan tersebut mulai memasuki masa kesulitan keuangan atau financial distress. Prediksi financial distress berfungsi memberikan panduan bagi pihak yang berkepentingan tentang kinerja keuangan perusahaan, apakah akan mengalami kesulitan atau tidak di masa yang akan datang. Beberapa model prediksi yang telah dikembangkan untuk menjadi alat prediksi kondisi financial distress diantaranya adalah: yang pertama, analisis J-score model Altman dibagi menjadi 3: model Altman pertama, model Altman revisi, model Altman modifikasi. Yang kedua, model Chomsky. Yang ketiga, model Springate. Dan keempat, model-model lainnya. Yang pertama, model atau metode Altman J-score adalah suatu alat yang memperhitungkan dari dan menggabungkan beberapa rasio-rasio keuangan tertentu dalam perusahaan dalam suatu persamaan diskriminan yang akan menghasilkan skor tertentu yang menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Altman adalah orang pertama menetapkan multiple discriminant analysis atau MDA. J-score mampu memprediksi potensi kebangkrutan suatu perusahaan secara kontinu dan bersifat umum. Dalam perkembangannya, model prediksi Altman J-score mengalami berbagai perubahan. Yang pertama, model Altman pertama 1968. Baik, kita lihat. Model Altman pertama 1968 menggunakan 22 rasio dalam pengujiannya untuk memilih rasio mana saja yang akan digunakan dalam membuat model. Dari 22 rasio tersebut, terpilih 5 rasio yang digunakan dalam model ini, yaitu J-score sama dengan 1,2 X1 tambah 1,4 X2 tambah 3,3 X3 tambah 0,6 X4 tambah 0,999 X5. Keterangannya, X1 sebagai working capital atau total asset, X2 sebagai retained earning atau total asset, X3 sebagai earning before interest and tax atau total asset, X4 market value of equity atau book value of total debt, X5 sales atau total asset. Nilai Z adalah indeks keseluruhan fungsi multiple discriminant analysis atau MDA. Bila Z lebih besar dari 2,99 bisa disebut dengan zona aman. Bila Z lebih kecil dari 2,99 lebih besar dari 1,81 disebut zona abu-abu. Bila Z lebih kecil dari 1,81 disebut dengan zona distress. Pada kondisi ini, perusahaan berisiko tinggi mengalami kebangkrutan. Yang kedua, model Altman revisi tahun 1983. Model Altman revisi 1983. Dalam model ini, Altman mengubah pembilang market value of equity pada X4 menjadi book value of equity, karena perusahaan privat tidak memiliki harga pasar untuk equitiesnya. Model Altman revisi bisa dilihat di layar. J-score sama dengan 0,717 X1 tambah 0,847 X2 tambah 3,108 X3 tambah 0,42 X4 tambah 0,988 X5. Keterangannya bisa dilihat di layar. Klasifikasi perusahaan berdasarkan nilai Z-score model Altman 1983 yaitu bila Z lebih besar dari 2,9 disebut dengan zona aman, bila Z lebih kecil dari 2,99 lebih besar dari 1,23 disebut dengan zona abu-abu. Bila Z lebih kecil dari 1,23 disebut dengan zona distress. Pada kondisi ini, perusahaan berisiko tinggi mengalami kebangkrutan.
Yang ketiga, model Altman modifikasi tahun 1995. Altman modifikasi atau model Altman modifikasi. Dalam Z-score modifikasi yang dilakukan, Altman menghilangkan variabel X5 atau sales atau total aset karena rasio ini sangat bervariatif pada industri dengan ukuran aset yang berbeda-beda. Persamaan model Altman Z-score modifikasi bisa dilihat di layar. Z-score sama dengan 0,56 X1 tambah 3,26 X2 tambah 6,72 X3 tambah 1,05 X4. Terangannya bisa dilihat di layar. Klasifikasi perusahaan yang sehat dan bangkrut didasarkan pada nilai Z-score model Altman modifikasi, yaitu bila Z lebih besar dari 2,6 disebut zona aman, bila Z lebih kecil dari 2,6, lebih besar dari 1,11 disebut dengan zona abu-abu. Bila Z lebih kecil dari 1,11 disebut dengan zona distress. Pada kondisi ini, perusahaan berisiko tinggi mengalami kebangkrutan. Dalam model ini, Altman mengatakan bahwa tingkat akurasi formulanya sebesar 95% untuk periode-periode prediksi 1 tahun dengan potensi error antara 10% sampai 15%. Rasio yang digunakan dalam Altman Z-score modifikasi adalah yang pertama working capital atau total asset, yang kedua return on earning atau total asset, yang ketiga earning before interest and tax atau total asset, dan yang keempat book value of equity atau book value of total debt. 2. Metode James-Kwesky. Metode prediksi yang dihasilkan oleh James-Kwesky tahun 1983 ini merupakan riset selama 20 tahun yang telah diulang. James-Kwesky menggunakan analisis rasio likuiditas, leverage, dan mengukur kinerja suatu perusahaan dengan indikator F-test terhadap rasio kelompok rate of return, liquidity, leverage turnover, fixed payment coverage, trends, firm size, and stock return volatility. Menunjukkan perbedaan signifikan antara perusahaan yang sehat dan tidak sehat. Kemudian model ini menghasilkan rumus sebagai berikut. Z sama dengan min 4,3 dikurang 4,5 X1 tambah 5,7 X2 dikurang 0,004 X3, di mana X1 sama dengan EAT atau total asset, X2 sama dengan total debt atau total asset, X3 current asset atau current liability. James-Kwesky menyatakan bahwa perusahaan dianggap mengalami financial distress jika nilai X lebih besar dari 0. Hal ini berarti perusahaan yang nilai X-nya lebih besar atau sama dengan 0 diprediksi akan mengalami financial distress di masa depan. Sebaliknya, perusahaan yang nilai X-nya lebih kecil dari 0 diprediksi tidak akan mengalami financial distress. Rasio keuangan yang dianalisis ada yaitu X1 sama dengan EAT dibagi total aset mencerminkan return on asset, X2 total debt dibagi total asset mencerminkan debt ratio, S3 current asset dibagi current liability mencerminkan current ratio. 3. Metode Springate. Springate membuat model prediksi financial distress tahun 1978. Springate menggunakan metode yang sama dengan Altman, yaitu Multiple Discriminant Analysis atau MDA. Springate awalnya mengumpulkan rasio-rasio keuangan populer yang bisa dipakai untuk memprediksi financial distress. Jumlah rasio awalnya yaitu 19 rasio. Springate memilih 4 rasio yang dipercaya bisa membedakan antara perusahaan yang mengalami distress dan yang tidak distress. Model yang dihasilkan Springate adalah sebagai berikut. S sama dengan 1,03A tambah 3,07B tambah 0,66C tambah 0,4D. 1. Model kerja terhadap total aset yaitu A. Yang kedua, laba bersih sebelum bunga dan pajak terhadap total aset yaitu B. Yang ketiga, laba bersih sebelum pajak terhadap kewajiban lancar yaitu C. Dan yang keempat, penjualan terhadap total aset yaitu D. Springate mengumpulkan nilai cut-off yang berlaku untuk metode ini adalah 0,862. Nilai skor yang lebih kecil dari 0,862 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut diprediksi akan mengalami financial distress. Tetapi jika nilai skor lebih besar dari 0,862, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut diprediksi tidak akan mengalami financial distress. Pembahasan selanjutnya, kita akan lihat map mapping. Dalam financial distress, secara garis besar ada dua macam kegagalan.
yaitu kegagalan ekonomi atau economic failure, dan kegagalan keuangan atau financial failure. Sedangkan untuk faktor financial distress, yang pertama, ketidakpastian perekonomian suatu negara. Yang kedua, naik turunnya indeks harga saham gabungan. Yang ketiga, tingkat inflasi yang tinggi. Yang keempat, fluktuasi nilai tukar. Dun and Bradstreet telah membuat kompilasi presentasi sebab-sebab kegagalan sebagai berikut. Penyebab financial distress atau sebab-sebab kegagalan, yaitu manajemen tidak kompeten sebesar 45,6%, kurang pengalaman di bidang manajerial 12,5%, pengalaman tidak seimbang dalam permodalan, penjualan dan lain-lain sebesar 19,2%, kurang pengalaman di bidang produksi yang ditanganin sebesar 11,1%, kelalaian sebesar 0,7%, musibah atau malapetaka sebesar 0,5%, penipuan sebesar 0,3%, alasan tidak diketahui sebesar 10,1%. Selanjutnya saya telah mengambil sebuah jurnal yang berjudul Impact of Corporate Governance on the Likelihood of Financial Distress Evidence from Non-Financial Firms of Pakistan. Jurnal ini saya ambil dari researchgate.net. Review Jurnal. Judul jurnal Impact of Corporate Governance on the Likelihood of Financial Distress Evidence from Non-Financial Firms of Pakistan. Nama jurnal Pacific Business Review International ResearchGate. Volume halaman tahun volume 11 isu _134149 _2018. Penulis Muhammad Kasib Khurshid, Hajur Muhammad Sabir, dan Sabdar Hussein Tahir. URL terlampir. Summary. Prediksi kesulitan keuangan memainkan peran yang sangat penting untuk bertahan hidup dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan dalam lingkungan global yang kompetitif. Pemulihan dari kesulitan keuangan dapat melindungi perusahaan dari kebangkrutan. Di baru-baru ini, Pakistan juga menyaksikan banyak kasus kebangkrutan disebabkan oleh kesulitan keuangan. Ini juga dapat dibuktikan dari banyak kasus akuisisi, merger, restrukturisasi keuangan, dan delisting untuk perusahaan dari Bursa Efek Pakistan. Penelitian ini adalah upaya untuk meneliti peran tata kelola perusahaan dalam deteksi kesulitan keuangan. Financial distress diukur dengan menggunakan ukuran terkenal yaitu Score Emerging Market atau IMS yang merupakan versi terbaru dari elemen J-Score untuk pengukuran keuangan atau kesulitan keuangan. Sampel yang diambil sebanyak 164 perusahaan dikumpulkan selama 8 tahun dari tahun 2009 sampai 2016 dengan total skor 1.312 pengamatan tegas. Hasilnya disimpulkan sebagai papan ukuran kepemilikan direktur orang dalam, kualitas audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan lembaga keuangan, kepemilikan perusahaan investasi, dan profitabilitas perusahaan memainkan dampak negatif yang signifikan pada kemungkinan kesulitan keuangan. Sementara dualitas CEO, Dewan Kemandirian, frekuensi rapat Dewan, kendala keuangan, dan leverage keuangan terbukti berdampak positif dan signifikan terhadap probabilitas kesulitan keuangan. Juga ditemukan bahwa dengan mengendalikan kendala keuangan perusahaan, dampak tata kelola perusahaan variabel ditingkatkan. Temuan ini membuka wawasan baru ke dalam nexus of tata kelola perusahaan, kendala keuangan, dan kesulitan keuangan. Baiklah, sampai di sini presentasi dari saya. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.